Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di zona horor. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan pada episode kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang cukup lumayan bikin merinding. Namun seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu dan jangan lupa buat aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi atau cerita-cerita lainnya. Cerita ini dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang kebetulan dia adalah orang kampung saya sendiri. Dia juga tinggal bersama dua anaknya dan suaminya. Namun, waktu kejadian yang dialami kemarin, pas di hari itu kebetulan suaminya lagi keluar daerah untuk mencari nafkah. Jadi waktu kemarin pas kejadian horor yang menimpa istrinya itu, suaminya nggak ada di rumah alias keluar dari desa ini. Jadi totalnya mereka yang tinggal di dalam rumah mereka ini adalah bertiga. Di rumah yang terbilang cukup lumayan sepi penduduk, karena rumah mereka berada tepat di ujung salah satu kampung yang ada di desa kami. Dan di lokasi rumah mereka bukan cuma mereka satu-satunya. Ada beberapa, namun dari semua rumah yang ada di situ, baru rumah mereka lah yang layak untuk ditempati. Sebelum hari kejadian itu, sebut saja namanya Ibu Mirna. Ibu Mirna ini mendengar suara rentetan cicak yang terus-terusan berbunyi di dalam rumahnya. Waktu itu, di sore hari menjelang malam. Ibu Mirna sendiri tidurnya nggak di rumah dia, melainkan dia nginap di rumah orang tuanya yang emang letaknya di tengah-tengah pemukiman yang ada di desa kami. Nanti ke sore harinya atau ke pagi harinya barulah dia pulang untuk membersihkan dan sekedar menyapu di halaman rumahnya. Dan hal itu ia lakukan selama suaminya belum datang. Keesokan harinya setelah kejadian dia mendengar suara cicak yang tidak henti-hentinya bersuara. Di sore itu dia balik ke rumahnya rencananya untuk membersihkan atau merebus air untuk keperluan minum mereka sehari-hari di rumah. Nah, kebetulan ibu dan adik saya ada di tempat kejadian tersebut. Jadi rumahnya Bu Mirna ini dengan lokasi fondasi rumah adik saya ini emang tetanggaan. Kebetulan di sore itu mereka lagi panen timun dari hasil mereka tanam di fondasi adik saya. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan yang lumayan kencang dari Bu Mirna ini. Kata ibu saya dan orang yang lewat kebetulan mau pergi ke kebun di sore itu, suara teriakan dari Bu Mirna ini gak beres. Artinya ada sesuatu yang mungkin terjadi sama Ibu Mirna. Karena suaranya benar-benar kencang dan sampai suara kecil atau suara halusnya sampai keluar dari ia teriak itu. Ya, kalian bisa bayangin sendiri kalau orang yang lagi teriak ketakutan. Ya seperti itulah gambarannya. Orang yang rencana mau pergi ke kebun tadi, tiba-tiba kaget dong. Akhirnya dia menghampiri Bu Mirna ini dan mau nanya apa yang sebenarnya terjadi. Di situ ibu saya juga ikut kepo liatin apa yang sebenarnya terjadi kepada Bu Mirna ini. Nah, kata ibu saya, pas disamperin Ibu Mirna ini seperti orang linglung. Mukanya pucat, diam, gak mau menjawab apa yang ditanya sama ibu saya. Bu Mirna seperti orang yang lupa ingatan sejenak. Setelah cukup lama menunggu jawaban, akhirnya mereka membawa Bu Mirna ini masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya Bu Mirna merespon pembicaraan ibu saya dan juga orang yang tadi rencana mau pergi ke kebun. Dan apa yang dialami barusan dan diceritakan ke ibu saya dan orang tersebut adalah
hal yang benar-benar buat saya merinding. Katanya, dia tadi pas habis dari menimba air di sumur yang ada di samping rumahnya. Sumur itu adalah sumur yang lumayan tua yang masih lumayan bagus airnya. Artinya masih layak untuk diminum. Setelah 3 kali bolak-balik, pas nyampe ke 4 kali, dan dia lagi sementara nimba itu air untuk memasukkan ke dalam ember atau wadahnya. Tiba-tiba, suara lelaki yang tiba-tiba membisik memanggil nama dari Bu Mirna ini, tepat di samping telinga Ibu Mirna. Sontak, Ibu Mirna pun merespon dengan teriakan yang akhirnya didengar oleh ibu saya dan orang yang ada di situ, termasuk orang yang tadi mau pergi ke kebun. Tapi setelah ditanya, apakah kamu melihat sosok itu? Dijawab Bu Mirna dengan menggelengkan kepala. Itu artinya tidak ada sosok yang ada di dekat dia. Lantas, suara yang ia dengar tepat di samping telinganya adalah siapa? Dan setelah menunggu jiwa Ibu Mirna ini kembali seperti semula, karena terlihat lumayan pucat dan agak linglung orangnya, akhirnya Ibu Mirna ini disaranin sama orang yang hendak ke kebun tadi buat cari orang pintar untuk dimandiin. Dia juga berkata, untung kejadiannya pas ada orang yang ada di sekitar situ. Dia juga mengatakan bahwa dia nggak bisa bayangin ketika hal yang tadi terjadi sama Bu Mirna ini terjadi pas nggak ada orang sama sekali di situ. Bisa dipastikan hal yang fatal dan buruk bakal menimpa Bu Mirna ini. Jadi entah ini mitos atau fakta, di kampung saya kalau ada cicak yang bersuara yang terdengar nggak normal atau bersuara lebih dari 3 kali, dipercaya itu akan mendatangkan hal yang buruk. Dan sampai di sini dulu videonya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.